Selamat pagi Bapak Ibu, mari kita mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Kita mau belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Bapa, kami boleh beraktivitas pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh mendengarkan firman-Mu lebih dahulu. Biarlah kebenaran-Mu memerdekakan kami. Tuhan, biarlah kasih karunia-Mu selalu menyertai kami, supaya kami jadi pelaku firman-Mu, bukan hanya pendengar. Beri kami hikmat, pengertian, dan juga Tuhan berikan pewahyuan yang baru, supaya kami boleh mengenal Engkau lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Mari kita buka Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita mau belajar 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Dalam firman ini Bapak Ibu, kita lihat bahwa ada beberapa hal bahwa kalau kita membaca Alkitab, karena firman Tuhan di Alkitab ini segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah, ya. Maka dari itu Bapak Ibu, kalau kita baca Alkitab itu bermanfaat sekali tulisan-tulisannya Bapak Ibu, untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saya dari kecil yatim piatu, Bapak Ibu, tidak punya ayah ibu. Waktu saya lahir baru, saya banyak baca Alkitab. Karena pembina, waktu itu kami punya pembina di kebaktian remaja di GSJA Pademangan. Itu seorang tante yang mantan polwan, Bapak Ibu. Nah, beliau sering mengatakan bahwa orang-orang Kristen itu harus baca Alkitab. Ya, karena kalau nggak baca Alkitab, hidupnya nggak berubah. Nah, di sini dikatakan firman Tuhan Alkitab itu mengajar, menyatakan kesalahan. Bapak Ibu, seringkali orang Kristen itu malas baca Alkitab. Ya. Saya belajar Bapak Ibu jam 4 pagi saya udah bangun, ya, baca Alkitab. Ya, karena saya percaya bahwa Alkitab itu berisi banyak tulisan-tulisan yang mengubah hidup saya, Bapak Ibu ya. Karena memang waktu kecil, waktu lahir baru, saya tidak punya ayah ibu. Yang membimbing saya adalah Roh Tuhan, Roh Kudus, ya Bapak Ibu. Makanya kita harus belajar Alkitab. Anak yatim piatu itu Bapak Ibu tahu, kalau saya mengambil keputusan itu sangat sulit Bapak Ibu. Tidak bisa konsultasi dengan orang tua karena orang tua saya di dalam kubur. Ya, tidak ada. Makanya saya baca Alkitab tiap hari. Ya. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, kita belajar bahwa Alkitab itu sangat berguna Bapak Ibu. Di sini dikatakan menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Maka dari itu Bapak Ibu, kita percaya bahwa mempelajari firman Tuhan itu penting. Ya, banyak seringkali orang Kristen malas Bapak Ibu ya. Saya belajar Bapak Ibu bahwa satu hari beberapa pasal untuk belajar, dan juga berdoa. Kita juga mohon bimbingan Roh Kudus, supaya Roh Kudus membimbing kita waktu membaca Alkitab, dan juga memberikan rema buat hidup kita. Rema itu artinya Tuhan berbicara khusus kepada kita pada waktu itu dan hari itu juga Bapak Ibu. Seringkali orang Kristen tidak mau merendahkan dirinya Bapak Ibu untuk membaca Alkitab, untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam Bapak Ibu. Seringkali orang Kristen malas, ya. Jadi hidupnya nggak berubah-berubah. Ya, dari dulu sekarang sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Ya, maka dari itu Bapak Ibu, kita belajar bahwa firman Tuhan itu yang mengubah hidup kita. Karena kebenaran yang memerdekakan kita. Ya, kelakuan kita berubah, semuanya diperbaiki Bapak Ibu ya. Sering-seringlah kita membaca firman Tuhan, karena di Yakobus 1 dikatakan firman itu seperti cermin. Ya,
Kalau ada noda di muka kita tentu terlihat di cermin Bapak Ibu. Makanya dari itu kita belajar Bapak Ibu ya. Seringkali ya, maka dari itu Bapak Ibu, saya bisa konseling anak-anak muda, seringkali konseling orang-orang tua Bapak Ibu. Bahkan orang sudah menikah walaupun saya masih statusnya joker, jomblo keren Bapak Ibu ya. Jadi saya percaya bahwa Tuhan bisa pakai kita. Kalau kita baca Alkitab, Tuhan bisa pakai kita dalam segala hal. Tuhan mengubah hidup kita dan orang-orang di sekitar kita bisa pengaruhi dan orang itu bisa berubah. Itu karena pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita. 2 hari saya belajar seminar Roh Kudus untuk pendeta-pendeta gereja Sidang Jemaat Allah. Kami berkumpul, ya belajar Bapak Ibu, ada hamba Tuhan dari New Zealand, bahwa Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Roh Kuduslah yang mengubah hidup kita juga Bapak Ibu. Selain firman Tuhan memerdekakan hidup kita. Makanya dalam hidup kita ini kita harus bergantung pada Roh Kudus. Ya, membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan itu penting Bapak Ibu. Ya, bukan hanya biasa-biasa saja hidupnya. Bangun pagi, ya masak atau apa Bapak Ibu ya. Yang diutamakan adalah ya Tuhan. Kalau Tuhan kita utamakan, Tuhan yang mengutamakan kita Bapak Ibu. Seringkali kita tidak mengutamakan Tuhan ya Bapak Ibu. Ibu-ibu biasanya kalau pagi-pagi ya, saya tahu ibu-ibu selalu mikirin anaknya ya. Ntar makan apa untuk ke sekolah, untuk apa ya. Kadang-kadang ya, orang yang pacaran juga Bapak Ibu ya, yang dibuka handphone ada WhatsApp dari ayang beb nggak gitu ya, ayang bebek gitu ya. Seringkali begitu Bapak Ibu ya, bukannya cari Tuhan dulu. Mari kita belajar Bapak Ibu mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Ya, kalau kita sering nyanyi Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Bapak Ibu, segala-galanya adalah Yesus. Yang utama adalah Yesus, bukan siapapun Bapak Ibu. Hanya Yesus. Yesuslah kekasih kita yang nanti akan menjemput ya kita semua nih adalah Yesus Bapak Ibu. Kita diangkat di awan-awan, nanti yang menjemput kita adalah Yesus. Karena Yesus adalah mempelai pria dan gereja adalah mempelai wanita. Makanya waktu inilah kita harus sadar dan berjaga-jaga. Maka itu bacalah Alkitab, renungkan firman Tuhan, belajar dan belajar lagi. Mari kita tutup mata kita. Bapa, biarlah kami selalu sadar dan berjaga-jaga supaya kami menantikan kedatangan mempelai pria kekasih kami, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Biarlah kami selalu siap sedia supaya kami menjadi mempelai perempuan yang bijaksana Tuhan, mempelai yang selalu berjaga-jaga dan sadar bahwa mempelai pria sewaktu-waktu akan datang. Terima kasih Bapak, biarlah kami selalu belajar, merenungkan firman-Mu, dan Roh Kudus selalu membimbing kami. Roh Kudus memberikan rema buat hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin.